Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winadesta Amarti Aji dari jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Semarang. Di sini saya akan membagikan penyuluhan mengenai gizi seimbang pada ibu hamil. Nah, pertama-tama, apa itu gizi seimbang? Jadi, gizi seimbang itu adalah makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan ibu selama kehamilan dalam susunan yang seimbang dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan gizi ibu hamil. Makanan atau zat gizi tersebut digunakan untuk pembentukan janin, persiapan pembentukan ASI, tumbuh kembang bayi selanjutnya, dan untuk kesehatan ibu. Selanjutnya, manfaat peningkatan kebutuhan zat gizi pada ibu hamil. Yang pertama, untuk pertumbuhan janin dalam kandungan. Karena terdapat janin dalam kandungan, maka kebutuhan dari ibu hamil tidak hanya untuk ibu hamil itu sendiri, tetapi untuk janin. Jadi makanan yang dikonsumsi kemudian menyalur kepada janin. Yang kedua, untuk mempertahankan kesehatan dan kekuatan ibu, khususnya untuk persiapan persalinan, dan terutama pada kondisi saat ini, yaitu kondisi COVID-19. Sehingga nanti imun dari ibu hamil tidak cepat menurun. Yang ketiga, sebagai cadangan masa laktasi, terutama pada kehamilan trimester 3. Yang keempat, untuk mempercepat penyembuhan luka setelah melahirkan. Selanjutnya, peningkatan kebutuhan zat gizi pada ibu hamil. Peningkatan kebutuhan zat gizi pada ibu hamil meningkat pada tiap trimesternya. Kebutuhan zat gizi pada ibu hamil meningkat seiring dengan pertumbuhan dari janin. Karena terdapat pertumbuhan yang cukup pesat dari trimester 1 hingga trimester 3, jadi terdapat peningkatan kebutuhan energi, protein, lemak, dan karbohidrat. Seperti pada trimester 1, kebutuhan energi yang perlu ditambahkan tidak sebanyak pada trimester 2 dan 3. Pada protein, terdapat peningkatan protein pada trimester 3 yang lebih banyak dari trimester 2 dan 1. Hal ini berkaitan dengan fungsi dari protein itu sendiri, yaitu zat pembangun dan sebagai perbaikan jaringan pada janin. Yang dimaksud trimester itu sendiri yaitu pengelompokan dari bulan kehamilan ibu hamil. Yang pertama yaitu trimester 1, yaitu pada kehamilan 0-3 bulan. Yang kedua trimester 2, yaitu pada kehamilan 4-6 bulan. Yang ketiga yaitu trimester 3, yaitu pada kehamilan 7-9 bulan. Nah, kemudian ada zat gizi yang diperlukan oleh tubuh, yaitu diantaranya karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral, dan air. Untuk karbohidrat itu sendiri sebagai sumber energi. Contoh makanannya ada nasi, jagung, kentang, roti, dan gandum. Dan sebaiknya yang dibatasi itu ada cake atau roti, permen, dan Coca-Cola. Yang kedua ada protein yang digunakan sebagai membantu proses tumbuh kembang janin dan payudara. Untuk sumbernya yaitu berasal dari daging, ayam, ikan, telur, tahu, tempe, susu, dan kacang-kacangan. Kemudian yang ketiga ada lemak. Lemak digunakan sebagai sumber omega 3 dan omega 6 yang digunakan untuk perkembangan mata dan otak. Untuk sumbernya itu sendiri seperti kacang-kacangan dan ikan laut. Kemudian yang keempat ada vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral yang sangat dibutuhkan oleh ibu hamil itu ada 3, yaitu asam folat, kalsium, dan zat besi. Kemudian yang kelima ada air. Air digunakan untuk mencegah dehidrasi dan mempercepat proses metabolisme tubuh. Anjuran minum air untuk tiap harinya yaitu 8-10 gelas per hari. Sebenarnya, ketika hamil, zat gizi yang diperlukan oleh tubuh itu sama saja seperti saat tidak hamil. Akan tetapi, yang membedakan itu pada komposisinya. Jadi ada beberapa zat gizi yang diperlukan lebih oleh ibu hamil, yaitu diantaranya protein dan vitamin dan mineral. Peningkatan kebutuhan zat gizi tersebut tidak hanya pada zat gizi makro, yang seperti protein, lemak, dan karbohidrat, tetapi juga pada zat gizi mikro seperti vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral itu sendiri yang paling banyak diperlukan pada ibu hamil yaitu kalsium, asam folat, dan zat besi. Yang pertama kita bahas yaitu zat besi.
Zat besi dibutuhkan untuk mensuplai pertumbuhan janin dan plasenta, serta meningkatkan jumlah sel darah merah ibu. Jadi, akan mengurangi resiko ibu mengalami anemia. Kemudian diperlukan zat yang membantu penyerapan zat besi, yaitu vitamin C. Vitamin C itu sendiri sumbernya yaitu pada buah-buahan. Jadi disarankan untuk ibu hamil mengonsumsi buah-buahan yang dapat mempercepat penyerapan dari zat besi. Ibu hamil perlu menghindari zat yang dapat menghambat penyerapan zat besi, yaitu seperti mengonsumsi kopi dan teh setelah makan. Selanjutnya asam folat. Asam folat dibutuhkan terutama pada awal kehamilan untuk mencegah kecacatan pada saraf bayi. Maka disarankan untuk mengonsumsi suplemen asam folat dan bahan makanan yang mengandung tinggi asam folat. Contoh bahan makanan yang tinggi asam folat yaitu seperti sayuran hijau, buah-buahan, kacang-kacangan, daging ayam, daging sapi, telur, dan seafood. Selanjutnya ada kalsium. Kalsium dibutuhkan untuk menunjang pertumbuhan tulang, gigi, dan persendian pada janin. Apabila ibu kurang mengonsumsi kalsium, maka kalsium tersebut akan diambil dari tulang ibu hamil dan dapat menyebabkan tulang ibu menjadi keropos. Sumber dari kalsium itu sendiri seperti susu dan olahannya. Selanjutnya ada frekuensi makan. Frekuensi makan pada ibu hamil pada porsi perharinya itu berbeda-beda tiap trisemesternya. Sebenarnya penambahan tersebut tidak terlalu banyak, jadi tidak perlu makan berkali-kali lipat, tetapi terdapat penambahan yang cukup banyak yaitu pada lauk hewani dan lauk nabati. Karena lauk hewani dan lauk nabati tersebut merupakan sumber dari protein yang baik untuk pertumbuhan dari janin. Kemudian terdapat pembagian pola makan pada trimester 1, 2, dan 3. Pada trimester 1, kebanyakan ibu hamil mengalami mual muntah, sehingga disarankan untuk makan porsi yang kecil namun sering, dan makan makanan yang kering seperti roti dan gandum. Lalu pada trimester 2, kondisi mual muntah dari ibu hamil sudah mulai berkurang, sehingga disarankan untuk makan yang teratur dan meningkatkan frekuensi makan. Sedangkan pada trimester 3, untuk mempersiapkan persalinan diperlukan peningkatan porsi makan untuk menunjang persalinan. Kemudian ada 6 dampak kekurangan gizi pada ibu hamil. Yang pertama, ibu lemah dan kurang nafsu makan. Yang kedua, terhambatnya pertumbuhan janin. Yang ketiga, anemia pada ibu. Yang keempat, anemia pada bayi. Yang kelima, kurang energi kronik atau KEK. Yang keenam, berat badan lahir ringan atau BBR pada bayi. Lalu, mungkin ibu-ibu masih bingung bagaimana cara memantau kondisi dari ibu sendiri. Yang pertama, kita dapat mengukur lingkar lengan untuk memantau kondisi status gizi ibu. Apabila lingkar lengan kiri ibu kurang dari 23,5 cm, maka tergolong KEK atau kurang energi kronik. Kemudian, disiplin mengecek pertumbuhan janin pada bidan atau dokter kandungan. Selanjutnya, kita dapat memantau pertambahan berat badan. Pertambahan berat badan itu sendiri dapat kita lihat dari buku KIA. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya berikan dapat bermanfaat dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ibu-ibu. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.